wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, Allahumma shalli ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pengajian kitab takrib kita, mudah-mudahan bersama dengan ridha Allah dan salawat salam mudah-mudahan juga terlimpah pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Kita baca dulu suratul Fatihah untuk membuka pertemuan ini. Al-Hadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Monggo Ustaz antum baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umuri tukhallifu fiha al-mar'atu ar-rajula fis sholati. Wa dzakara musannifu bi qawlihi wal mar'atu tukhallifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi ay yarfa'u marfaqaihi mirfaqaihi an janbaihi nggih wa yakillu ay yarfa'u batnuhu an fakhzaihi firruku'i was-sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahri wa taqaddamu bayanuhu fi mawdi'ihi wa idza nabahu ay asabahu say'un fi sholati sabbaha fayaqulu subhanallah biqasdid zikri faqat au ma'al islami au aqlaqa lam tabtul sholatihi awil islami faqat batolat wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi amma huma falaisa minal aurati wala ma fauqahuma. Sedikit lagi ya. Wal mar'atu tukhallifur rajula fil khamsil mazkurati fa innaha tadumu ba'daha ila ba'lin fatul siku batniha bifahadaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Bifahidaiha ya. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang perbedaan antara orang laki dan perempuan dalam pelaksanaan sholat ya. Sebenarnya sholatnya tidak ada perbedaan. Apa yang disampaikan Rasul ya itu berlaku untuk laki perempuan, hanya dalam gerakan nanti ada sedikit perbedaan juga dalam hal apakah nanti suara dan sebagainya ya. Faslun bab baru fi tentang umurin perkara tukhalifu berbeda fiha di dalamnya al mar'atu wanita
ar-rajula terhadap laki-laki. Fi sholati dalam sholat. Wa dzakarul musannifu wa dzakara menyebutkan al musannifu musannif pengarang kitab dalika itu semua biqaulihi dengan ucapan beliau wal mar'atu perempuan tukhalifu membedai atau berbeda ya ar-rajula orang laki fi pada khamsati asya'a 5 perkara. Jadi bab ini menerangkan tentang perbedaan cara sholat orang laki dan perempuan. Bukan cara ya, maaf ya, bukan cara sholatnya yang berbeda. Hanya ada beberapa kondisi yang berbeda itu ya, antara laki dan perempuan. Wa dzakarul musannifu fi dzalika qaulihi wal mar'atu perempuan atau wanita tukhalifu berbeda ar-rajula dengan orang laki fi khamsati asya'a pada 5 perkara. Ada 5 perkara antara laki dan perempuan yang berbeda nanti. Farrajulu orang laki-laki yujafi merenggangkan. Ay yarfa'u ay maksudnya yarfa'u mengangkat mirfaqaihi kedua sikunya, siku-sikunya ya. Anjambahi dari lambungnya, dari kedua lambungnya. Anjambahi dari lambungnya. Wayakilu dan ayarfa'u mengangkat batnahu yarfa'u al-musolli batnahu perutnya an fakhidahi dari kedua pahanya fakhidahi firruku dalam ruku wasujud dan sujud wayajharu dan mengeraskan fi maudhi'il jahri fi pada maudhi'il jahri tempat keras bacaan keras ini ya. Wa taqaddama dan telah terdahulu bayanuhu penjelasannya fi maudhihi pada tempatnya. Ada 5 hal yang orang laki dan orang perempuan itu tidak sama dalam pelaksanaan sholat. Yang pertama itu ar-rajulu yujafi. Orang laki-laki itu merenggangkan atau mengangkat kedua sikunya, anjambahi dari lambungnya. Jadi dijauhkan ya, tidak ditempelkan ke lambung siku-sikunya itu. Jadi agak keluar dari apa ya, bisa dicontohkan ya. Pokoknya maksudnya siku-sikunya itu tidak boleh ditempelkan di lambungnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifki, tidak apa-apa ya, monggo. Ya. Wayakilu ay yarfa'u batnahu an fakhidahi dan perutnya itu diangkat dari pahanya, tidak boleh ditempelkan. Pada waktu firruku'i ruku' wa sujud. Jadi orang laki-laki pada waktu sholat zat itu tatkala ruku itu kedua sikunya atau sikut jawanya itu ya itu tidak boleh ditempelkan ke lambung. Begitu pula pada waktu sujud nanti tidak boleh ditempelkan perut itu ke paha, dua pahanya. Jadi pahanya jadi sandaran, jadi penahan beban perut tidak boleh. Itu orang laki. Kemudian perbedaan yang kedua, wa yajharu fi maudhi'il jahri dan mengeraskan bacaan Fatihah maupun surat ya, fi maudhi'il jahri di tempat sholat yang memang harus dikeraskan. Wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'i dan penjelasannya sudah dahulu. Kapan? Ya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumatan, itu yang dikeraskan. Atau sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Wa idza jika nabahu, naba mengenai, naba itu menimpa ya. Ai aso ba'a, ai aso bi'ahu, maksudnya itu menyertainya, syai'un, sesuatu, bis sholati, dalam sholat, sabbaha, maka membaca tasbih. Fayaqulu, maka berkata, subhanallahi, subhanallah, biqasdi dzikri, dengan maksud dzikir fakot saja.
Au ma'al i'lami, atau sengaja niatnya itu zikir dan memberitahu, iklan, pengumuman, pemberitahuan. Au atlaqo, atau mutlak, pokoknya baca subhanallah itu aja karena melihat ada imam yang salah itu. Lam tabtul, maka tidak batal. Sholatuhu, sholatnya. Awil i'lami fakot, awil i'lami, atau hanya pemberitahuan fakot saja, niatnya hanya ngasih tahu imam tok, batolat, maka batal sholatnya makmum itu tadi. Yang kedua adalah perbedaan tatkala orang laki-laki itu berjamaah, kemudian imamnya itu ada kelupaan atau ada sesuatu yang ditinggalkan. Maka makmum yang laki-laki itu cara mengingatkan imam itu dengan sabbaha, membaca subhanallah, membaca tasbih. Fayaqulu subhanallahi. Nah, di sini dituntunkan niatnya tatkala membaca tasbih subhanallah itu, niatnya yang pertama itu sekedar zikir. Zikir baca subhanallah, atau zikir dengan niat untuk memberitahu oh imam salah, atau secara mutlak pokoknya baca subhanallah saja. Nah, tiga kondisi ini, entah zikir saja atau zikir sambil ngasih pemberitahuan pada imam, atau pokoknya baca subhanallah saja, maka ini tidak batal sholatnya karena dianggap rangkaian sholat, masih zikir di situ boleh. Tapi kalau iklam fakot batolat, awil iklam fakot batolat. Kalau hanya ngasih baca subhanallahnya itu tujuannya hanya untuk pemberitahuan, ngasih imam, salah Anda, salah imam, maka itu batal. Maka yang paling gampang ya secara mutlak saja sudah, kalau ada imam salah baca subhanallah, udah gitu. Nih, ini pengertiannya. Sampai rinci gini ya ulama dahulu itu ya. Kemudian wa auratur rajuli, auratnya orang laki-laki, ma apa-apa baina surati, antara pusar, wa rukbatihi, dan lututnya. Amma adapun huma, keduanya yaitu pusar dan lutut, walaisa, bukanlah minal aurah, dari aurah. La ma fauqahuma, begitu juga la tidak ma apa-apa fauqahuma, di atas keduanya. Jadi auratnya orang laki-laki itu adalah antara pusar itu bujel ya, udel kalau Jawanya ya, dan lutut. Nah, pusarnya itu sendiri dan lututnya itu bukan aurat. Jadi yang dikatakan aurat itu hanya antara pusar dan lutut. Pusar sendiri dan lutut sendiri itu bukan termasuk aurat. Tapi ya untuk kehati-hatian ya pusar ditutup juga kan gitu. Wama fauqahu ma, dan di atas pusar, maksudnya di atas pusar atau di bawahnya lutut, maksudnya fauqahu ma, itu juga bukan aurat. Ini auratnya orang laki-laki dalam sholat. Nah, tatkala kita sholat, keterbatasan pakaian, itu hanya yang ditutup tuh antara pusar dan lutut, ya sah-sah. Begitu pula antum jadi khotib, umpama enggak nemu apa-apa, antum hanya pakai katok kolor tuh ya, yang penting nutup ujel dan itu ya sah sholat, sah. Tapi apa mungkin itu ya, khotib naik mimbar kemudian hanya pakai katok saja, itu ya enggak masuk akal. Itu kan fikih gitu loh, sah tapi tidak sopan santun. Di atas fikih ada adab, ada akhlak nanti, kan begitu ceritanya. Nah, kemudian wal mar'atu, wanita, tukhalifu, berbeda ya, ar-rajula, dengan orang laki, fil khamsi, pada 5 hal al-madhkurat yang disebut, fa'inaha, sesungguhnya apa? Tadumu, menghimpitkan atau merapatkan ba'duha ila ba'din, anggota tubuhnya ila ba'din, kepada anggota tubuh yang lain.
Fatulsiku maka merapatkan atau menempelkan batnuha perutnya bifakhidaihi dengan kedua pahanya. Nah, ini bedanya. Kalau salatnya wanita tatkala rukuk, tatkala sujud itu tubuhnya yang namanya batnun perut itu ditempelkan ke paha. Tatkala sujud ya, fi ruku'ya wa sujudiyah, baik sujud maupun rukuk. Kemudian tadi di atas itu kan kalau orang laki tangan sikutnya itu kan direnggangkan. Kalau orang perempuan itu dimasukkan. Jadi kayak mohon maaf kayak nahan dadanya itu tidak keluar. Kalau orang laki harus di luar. Sikutnya itu harus di luar. Enggak boleh rapat, enggak boleh lurus dengan apa ya, dengan perut. Tapi beda kalau orang perempuan harus masuk ke dalam perut, ke dalam dadanya itu. Ini perbedaannya. Wa tufadu sautuha, wa tufadu dan merendahkan sautuha suaranya wanita. Jika salat bihat roti rijali di hadapan orang laki-laki al-ajani bi yang lain. Jadi suara wanita tatkala salat itu dipelankan ketika di situ ada orang laki-laki yang bukan mahramnya. Fa'in jika salat mungfaridatan sendirian anhum dari orang laki ala janib rijal janib jaharot maka boleh mengeraskan. Ini ya. Dalam salat saja suaranya itu harus dijaga wanita itu. Kenapa? Karena sangat mengganggu orang laki-laki yang hatinya tidak sehat, yang hatinya ada penyakitan tuh suara wanita pun tuh jadi fitnah. Maka di sini wanita meskipun sholat maghrib, tatkala di situ ada orang laki-laki yang bukan mahramnya, maka suaranya itu dipelankan gitu ya. Ini dalam rangka dia berjamaah sama orang perempuan sesama perempuan ya. Tapi ada orang laki yang hadir di situ. Wa idza jika nabaha mengingatkan wanita syai'un sesuatu fi sholati dalam sholat sofaqat tepuk tangan. Kalau orang laki baca tasbih subhanallah, kalau orang perempuan lihat imamnya itu salah, maka cara mengingatkan sofakot tepuk tangan. Caranya bagaimana? Bidor bil yumna, dengan memukulkan yang tangan kanan ala dohril yusro atas dohril yusro punggung tangan yang kiri. Jadi tangan kiri dipukulkan, gimana Jad? Bidor bil yumna memukul tangan yang kanan ala dohril yusro. Ini kalau saya dulu dapat penjelasan dari Kia itu yang kanan mukul ke kiri ya. Kelihatan tangan kanan Jad ya? Iya, Jad. Kelihatan gini Jad ya. Bukan tepuk tangan gini Jad ya. Bukan telapak tangan dengan telapak, enggak boleh. Tapi punggungnya ini Jad. Nah, gini Jad, ini ya. Ada yang dibalik gini. Saat Ya, kalau di sini Ustaz, bidorbi batok nil yumna, ada batok nil, ada perutnya ya. Bidorbi batok nil yumna. Ya. Bidorbil yumna ada batninya saja? Ada. Oh, ini saya pakai kitab yang kuning, kitab yang nama ya. Bidorbi memukul, coba. Bidorbi batnil yumna ala dohril yusro. Oh ya berarti gini. Ya, bidorbi batnil yumna memukulkan telapak tangan ala dohril yusro. Ini saja. Ya. Berarti yang kanan di atas ya. Yang kanan ya. Ini. Yang kanan memukul yang telapak kiri. Tangan memukul punggung tangan yang kiri. Ya. 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 Nah. Kemudian walau seumpama dorobat memukulkan batnan telapak tangan, bibatnin dengan telapak kanan, because dilakbi dengan niat main-main, walau meskipun kolilan sedikit sekali atau pelan sekali, pelan ya. Walau kolilan pelan ma'ilmin, padahal dia tahu ma'ilmi tahrimi, padahal dia tahu keharamannya, batal sholatnya.
Jadi kalau telapak tangan dengan telapak tangan batnil kaf dipukulkan sedikit atau pelan sekali dengan niat dia itu main-main, ya batal gitu. Ini pengertiannya. Berarti tidak boleh antara telapak dengan telapak, harus telapak dengan punggung ya. Untuk membedakan dengan tepuk tangan. Ini bukan tepuk tangan tapi shofakot untuk mengingatkan imam. Ya, sekali lagi untuk menyembunyikan suara wanita gitu ya, maka pakai tangan gitu ya, tepukan tangan. Tuh. Wal hungsa kal mar'ati, wal hungsa banci kal mar'ati itu seperti wanita. Pelaksanaan sholatnya ya. Kalau ada imam lupa ya ditepuk tangan kan tuh, bukan dengan baca subhanallah seorang banci. Wa jami'u badanil mar'ati, semua badan wanita al-hurrati yang merdeka, auratun itu aurat. Aurat itu aib yang harus ditutup ya. Ila wajhaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha dan telapak tangannya. Wa hadhihi, ini auratuha, auratnya wanita, baik yang hurra fis sholati, dalam sholat, amma kharija sholati, adapun di luar sholat, wa auratuha, auratnya wanita al hurra yang merdeka, jami'u badaniha, semua badannya. Ya. Ya, cadaran Ustaz ya. Kalau konsisten di madhab Syafi'i atau Syafi'iyah takrib, enggak usah kitab tinggi-tinggi ya, antum pakai ini aja. Istri antum, istri ana wajib dicadari gitu ya. Nah, tapi ana ngaji di Nidhamul Ijtima itu udah dibahas. Insyaallah antum udah melewati ya. Nah, kalau ada orang yang menyatakan orang pakai cadar itu radikal, ya berarti tidak pernah ngaji takrib atau patrul qorib, itu aja. Berarti ilmunya belum nyampe, itu aja. Wal amatu, amah, budak, karrojuli itu seperti orang laki fi sholati, dalam sholat. Maksudnya auratnya loh ya. Auratnya budak itu seperti orang laki-laki dalam sholat. Laki atau perempuan? Gimana? Budaknya. Ini budaknya laki. Ya, budak perempuan ya. Ya, budak perempuan. Ini kan wa'uratul mar'ati ya. Oh iya. Ya, kalau yang laki ya sama ya auratnya. Fatakunu, ada auratuha, auratnya budak, ma baina suratiha, yaitu ini zat domirnya ha ya. Kalau ngerti apa ya? Ngerti domir ketahuan. Fatakunu maka ada, tak, bukan fayakunu. Kalau budak laki berarti kan fayakunu kan gitu. Fayakun. Fatakunu maka ada auratuha, auratnya budak wanita, ma yaitu baina suratiha, antara pusar warukbatia dan lututnya. Ya sama dengan orang laki tadi. Ini auratnya orang perempuan budak tatkala sholat. Nah kalau di luar ya ndak seperti itu. Kenapa? Ya nanti kalau budaknya masih muda, kok ke pasar hanya, mohon maaf, hanya nutup, yang ditutup itu hanya antara pusar sama lutut, dadanya ndak, ya kan bahaya juga ya. Nanti ada pembahasan lain. Tinggal 7 menit ya, nambah apa? Ada yang mau disampaikan atau dicukupkan aja? Anak kasih kesimpulan dulu ya. Jadi ada 5 perkara tatkala pelaksanaan sholat itu berbeda antara orang laki dan perempuan. Yang perlu Anda tekankan bukan tata cara sholatnya yang diajarkan Nabi yang beda, enggak, tapi apa ya istilahnya ya, kayak suara dikeraskan dan sebagainya. Ini tidak ada dalam keterangan di hadis Rasul. Nah, ulama beristihad semacam ini ya alam, dalilnya ada kitab-kitab di atas ini yang memang menyebutkan ini alasannya apa, ada dalilnya ya, tapi Anda belum pernah nyampe bacanya gitu. Jadi kita ini kan dalam rangka mempelajari takrib, fathul qorib, maka ya kita pahami yang di sini. Nah, nanti kalau ada di luar, loh hadisnya kan umum. Solu kama ra'aitumuni usolli, itu laki maupun perempuan. Kok ada bedanya gini.
Iya, secara umum sholat itu sama persis apa yang diajarkan Rasul, itu persis wajib kita tiru. Nah, pelaksanaan laki dan perempuan ini ada bedanya, ini ijtihad ulama. Kenapa bisa begitu? Nah, mungkin melihat pelaksanaan sholat Ibunda Aisyah dan sebagainya. Ini yang kita maksud ya. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Kita tidak dalam rangka mengada-ngada, tapi memang ini hasil ijtihad para mujtahid dan kita apresiasi. Kenapa? Nah, antum yakin yang mana yang kuat ya monggo kan begitu. Nah, bagaimana umpama ada orang perempuan sholat tapi sikutnya itu tidak dimasukkan ke dalam, dia persis sujudnya itu seperti orang laki sujud, apakah batal sholatnya? Enggak batal, karena ini tidak termasuk rukun. Pokoknya kuncinya gampang. Kalau rukun yang ditinggal, ya batal sholat, itu aja. Nah, ada apa enggak kemarin rukun tentang harus menempelkan perut dan paha? Enggak ada. Jadi kita enak. Rukun udah kepegang, udah kita pahami, maka lainnya itu gampang. Batal apa enggak sholatnya itu enak. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya. 5 menit, mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau yang Buddha ini kan selama jadi Buddha ya, ya. Ketika sudah jadi Buddha dibebaskan, maka auratnya sesuai dengan perempuan merdeka ya. Ya. Jadi status menentukan ya. Kalau dia budak ya seketika itu auratnya berubah. Pada waktu dia sudah dimerdekakan ya saat akad ngomong majikannya, ya kamu saya merdekakan, atau dia menebus dirinya, saat tertebus itu ya sudah otomatis dia menjadi orang merdeka, hukum-hukum orang merdeka berlaku pada dirinya. Jadi bisa jadi, dan kalau dia jadi budak itu kan mohon maaf auratnya dulu, mohon maaf sekitar ada yang lebih mengetahui, oh di punggungnya atau di lehernya ada tai lalat dan sebagainya, kemudian dia dimerdekakan sama majikannya, kemudian ketutup rapat, bisa jadi nanti ada orang menyatakan, oh si siapa ya, umpama si Alisah itu ada tai lalatnya di sini, nah itu enggak masalah. Kenapa? Karena diketahui sebelum waktu dia merdeka. Itu untuk mengenali. Ini biasanya dipakai dalam kesaksian, Zat ya. Benar kamu akan menjadi saksi Alisah gini, iya, gini-gini. Alisah yang mana? Nah, boleh menyatakan. Dan ini nanti insya Allah ada ya di pembahasan tentang saksi dan sebagainya. Ya, Zat. Kalau misalkan dibebaskannya itu ketika sholat, sholatnya dibatalkan gitu ya. Waktu untuk aurat ketika sholat, misalkan saya niatnya majikannya itu. Majikannya itu jahil, Ustaz. Orang sholat kok langsung. Kan itu kan akad, Ustaz. Pada waktu dia sholat, majikannya ngomong, ya kamu saya merdekakan, dia belum jawab, belum sah. Oh, belum ya? Meskipun akad itu ijab kabulnya itu tidak langsung iya saya terima, tapi kan kemudian ada semacam gerakan dan sebagainya itu. Contoh dengan orang sekarang, kalau konsisten ya, kita jual beli itu kan harus ada akad. Saya beli kitab sampean 5.000, nah, maka yang menjual, iya saya jual, kan begitu ya. Atau dibalik, yang menjual itu saya jual kerupuk, ini 1.000 ya, maka yang beli, iya saya beli. Harus gitu sebenarnya saat. Maka nanti ada insya Allah di bab berikutnya itu ada akad-akad yang secara ya itu dianggap remeh dan jadi kebiasaan, tidak perlu diucapkan. Udah saling memahami. Termasuk nanti pada waktu membebaskan budak atau akad dia menebus dirinya itu ya harus ada ijab kabulnya gitu. Mungkin itu ya. Sudah. Sampun nggih? Ya, sudah. Oke, alhamdulillah. Ada Ustaz Rifki? Cukup ya? Cukup dulu. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Amin Allah amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan.